Kenapa ada orang-orang yang kayaknya selalu punya uang lebih? Apalagi kalau kita ngomongin masyarakat Cina, banyak dari mereka udah terkenal banget dengan kebiasaan finansial yang bikin mereka sukses secara ekonomi. Nah, hari ini kita bakal bahas 10 kebiasaan kunci yang biasa mereka lakukan untuk mengelola uang dengan cerdas. Tenang aja, enggak cuma orang Cina yang bisa melakukan ini, kamu juga bisa kok menerapkannya dalam hidupmu. Yuk, kita mulai. 1. Menabung dengan disiplin tinggi. Kalau ngomongin soal nabung, masyarakat Cina emang jagonya. Bayangin aja, mereka biasanya menyisihkan 30-40% dari penghasilan mereka buat ditabung atau diinvestasi. Bandingkan sama mayoritas orang yang kadang cuma nyisain 5-10% doang. Gila kan? Dengan menabung sebesar itu, mereka bisa bikin bantal keamanan yang besar banget buat masa depan. Jadi, kalau tiba-tiba ada kebutuhan darurat, mereka enggak perlu panik karena udah punya cadangan. Tapi nih ya, rahasia mereka bukan cuma soal banyaknya uang yang disimpan, melainkan cara mereka menyimpannya. Mereka enggak nunggu sisa pengeluaran buat ditabung, tapi malah langsung sisihin dulu pas dapat gaji. Misalnya, kalau kamu dapat gaji 10 juta rupiah, langsung sisihin 3-4 juta rupiah buat tabungan. Baru deh, sisanya dipakai buat belanja kebutuhan sehari-hari. Cara ini bikin kamu enggak tergoda buat belanja impulsif dan pastinya bikin uangmu bekerja buat masa depanmu sendiri. Mulai sekarang yuk coba terapkan prinsip ini. 2. Orientasi bisnis dan kewirausahaan. Orang Cina tuh kayak punya radar bisnis aja gitu. Mereka lihat peluang usaha di mana-mana, bahkan di hal-hal yang kelihatannya biasa-biasa aja. Enggak heran kalau banyak dari mereka memulai usaha kecil-kecilan kayak warung makan, toko kelontong, atau pabrik rumahan yang akhirnya berkembang jadi bisnis besar. Mereka berani ambil risiko, tapi tetap dengan perhitungan yang matang. Nah, apa sih yang bikin mereka beda dari orang lain? Mentalitas mereka tuh enggak cuma mikir kerja buat orang lain, tapi lebih ke arah punya bisnis sendiri. Kenapa? Karena dengan punya bisnis, mereka bisa atur sendiri pendapatannya dan enggak dibatasi sama gaji bulanan. Kalau satu bisnis gagal, mereka enggak nyerah begitu aja, tapi belajar dari kesalahannya dan coba lagi dengan strategi baru. Jadi, kalau kamu punya ide bisnis, coba deh mulai dari skala kecil dulu. Siapa tahu langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. 3. Pendidikan finansial dalam keluarga. Salah satu alasan kenapa masyarakat Cina bisa sukses secara finansial adalah karena mereka ngajarin literasi keuangan ke anak-anak mereka sejak dini. Udah jadi tradisi bagi mereka buat ngobrol terbuka soal uang di depan anak-anak. Anak-anak diajarin tentang pentingnya menabung, ngelola uang, sampai investasi. Jadi, saat mereka dewasa, mereka udah punya mindset yang tepat buat menghadapi dunia keuangan. Enggak cuma teori doang, mereka juga kasih praktik nyata. Contohnya, anak-anak diajarin buat nabung sebagian dari uang saku mereka, atau dikasih tanggung jawab buat ngatur anggaran kecil pas belanja. Ini bikin mereka ngerti bahwa uang itu enggak datang begitu aja, tapi harus dikelola dengan bijak. Nah, kamu udah mulai ajarin anak-anak atau adik-adikmu tentang uang belum? Kalau belum, coba deh mulai dari hal kecil, seperti ngajarin mereka nabung tiap minggu. Percayalah, ini bakal jadi bekal besar buat masa depan mereka. 4. Hidup hemat meski berkecukupan. Ini nih yang bikin mereka beda banget sama orang kebanyakan. Meskipun udah punya uang banyak, masyarakat Cina tetap aja hidup hemat. Mereka enggak buru-buru upgrade gaya hidup meskipun saldo rekeningnya udah tembus langit ketujuh. Mereka tetap tinggal di rumah sederhana, pakai mobil biasa, dan enggak boros-boros amat buat barang-barang mewah. Kenapa sih mereka bisa kayak gitu? Karena mereka paham banget bahwa kekayaan sejati itu bukan tentang seberapa banyak yang kamu habisin, tapi tentang seberapa banyak yang kamu simpen. Dengan hidup hemat, mereka bisa alokasikan lebih banyak uang buat ditabung
atau diinvestasi. Ini juga salah satu alasan kenapa banyak dari mereka bisa pertahankan kekayaan mereka dari generasi ke generasi. Jadi, mulai sekarang yuk kita coba kurangin belanja impulsif dan fokusin pengeluaran kita ke hal-hal yang benar-benar penting. Bisa kan? 5. Jaringan bisnis yang kuat. Ada istilah unik nih di budaya Cina, namanya guanxi. Guanxi itu semacam jaringan hubungan yang kuat, tapi bukan cuma sekadar kenal-kenalan ya. Hubungan ini didasarkan pada kepercayaan dan kerjasama jangka panjang. Mereka benar-benar menjaga hubungan baik sama mitra bisnis, pelanggan, bahkan saingan mereka. Dengan punya guanxi yang kuat, mereka bisa dapetin peluang bisnis baru, informasi penting, atau bahkan dukungan finansial kalau lagi butuh. Jaringan ini juga bikin mereka lebih mudah ngadepin tantangan karena punya orang-orang yang bisa diandelin di sekitar mereka. Jadi, kalau kamu mau sukses kayak mereka, coba deh mulai bangun relasi yang kuat sama orang-orang di sekitarmu. Ingat, networking itu penting banget, apalagi di dunia bisnis. 6. Investasi multi-generasi. Orang Cina tuh enggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin anak cucu mereka. Mereka sering banget bikin rencana investasi buat beberapa generasi ke depan. Contohnya, aset keluarga kayak properti atau bisnis yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukan cuma warisan biasa, mereka juga pastiin kalau aset itu bisa terus ngasilin uang. Misalnya, gedung perkantoran yang disewakan atau perusahaan keluarga yang dikelola sama generasi muda. Dengan cara ini, kekayaan keluarga mereka bisa terus tumbuh dan bertahan selama bertahun-tahun. Nah, gimana kalau kamu mulai pikirin investasi jangka panjang buat masa depan keluargamu? Coba deh cari tahu lebih lanjut soal investasi yang bisa diwariskan ke anak cucu. 7. Diversifikasi pendapatan. Masyarakat Cina jarang banget ngandalin satu sumber penghasilan aja. Mereka aktif nyari aliran pendapatan tambahan biar keuangannya lebih stabil. Misalnya, seseorang mungkin punya pekerjaan tetap sebagai pegawai, tapi juga jalanin bisnis sampingan atau investasi di pasar saham. Kenapa sih ini penting? Karena kalau satu sumber pendapatan tiba-tiba terganggu, mereka masih punya sumber lain yang bisa diandelin. Selain itu, diversifikasi juga bikin mereka bisa ngumpulin lebih banyak uang buat ditabung atau diinvestasi lagi. Jadi, mulai sekarang yuk kita coba cari sumber pendapatan tambahan. Siapa tahu, bisnis kecil-kecilan yang kamu mulai sekarang bisa jadi ladang uang besar di masa depan. 8. Manajemen utang ketat. Soal utang, masyarakat Cina tuh super hati-hati. Mereka paham banget kalau utang bisa jadi beban besar kalau enggak dikelola dengan baik. Makanya, mereka cuma pakai utang buat hal-hal produktif kayak beli properti atau modal usaha. Buat barang-barang konsumtif kayak mobil mewah atau gadget terbaru, skip aja. Selain itu, mereka lebih suka pinjam dari keluarga atau teman dekat daripada ngambil pinjaman bank dengan bunga tinggi. Dengan cara ini, mereka bisa kurangin beban finansial jangka panjang. Nah, gimana dengan kamu? Sudah mulai bijak ngelola utang belum? Coba deh evaluasi lagi kebiasaanmu soal utang. Ingat, utang itu alat, bukan beban. 9. Fokus pada aset produktif. Kalau mereka investasi, mereka pastiin itu di aset produktif yang bisa ngasilin uang, kayak properti sewa, saham dividen, atau bisnis. Mereka jarang banget beli aset konsumtif kayak mobil mewah yang nilainya cepet turun. Kenapa sih mereka fokus ke aset produktif? Karena aset ini bisa ngasilin dua manfaat sekaligus. Pertama, mereka bisa dapetin pendapatan pasif tiap bulan. Kedua, nilai asetnya cenderung naik seiring waktu. Misalnya, properti yang disewakan enggak cuma ngasilin uang tiap bulan, tapi harganya juga bisa naik di masa depan. Jadi, mulai sekarang yuk kita fokusin investasi kita ke aset produktif. Pastiin setiap rupiah yang kamu keluarin bisa balik lagi ke kantongmu dalam bentuk keuntungan. 10. Adaptasi. Cepat terhadap perubahan. Dunia keuangan dan ekonomi itu selalu berubah, dan masyarakat Cina tuh
jagonya beradaptasi. Mereka enggak takut buat nyerahin strategi lama dan cobain hal baru kalau kondisinya udah enggak sesuai. Misalnya, kalau ada tren baru di pasar, mereka langsung belajar dan terapin. Adaptasi ini juga termasuk pakai teknologi baru. Banyak pelaku bisnis Cina yang cepat beralih ke platform digital buat jualan produk mereka, atau pakai teknologi buat tingkatin efisiensi operasional. Kemampuan beradaptasi ini bikin mereka tetap relevan dan sukses di tengah persaingan yang makin ketat. Jadi, gimana dengan kamu? Sudah siap buat terima perubahan dan manfaatin peluang baru? Coba deh, mulai belajar hal baru sekarang juga. Itu dia, 10 kebiasaan finansial masyarakat Cina yang bisa bikin kamu makin kaya. Semua kebiasaan ini bisa kamu terapkan dalam hidupmu tanpa terbatas oleh latar belakang etnis tertentu. Mulailah dari satu kebiasaan dulu, misalnya nabung secara disiplin atau investasi di aset produktif, dan lihat gimana dampaknya ke kehidupan finansialmu. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, yuk mulai sekarang. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.